Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Jika kita melihat sebelumnya, Yesus sudah melakukan percakapan pribadi dengan perempuan Samaria ini, di mana Yesus membongkar dosa dari perempuan Samaria ini dan menawarkan air hidup kepadanya. Tetapi nampaknya pembicaraan ini membuat wanita Samaria ini menjadi tidak nyaman, sehingga ia kemudian mengalihkan topik ke pembahasan yang lebih religius, yaitu mengenai tempat ibadah. Ia mengatakan bahwa nenek moyang mereka, bangsa Samaria, menyembah Allah di Bukit Gerisim atau di Gunung Gerisim. Tetapi bangsa Yahudi mengatakan bahwa mereka seharusnya menyembah di Yerusalem, yaitu di dalam bait suci. Namun sayangnya, akses itu pun terbatas. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam bait suci dan menyembah Allah. Ini menandakan bahwa pada saat itu penyembahan kepada Allah sangat-sangat terbatas, karena hanya ditujukan di dalam suatu tempat saja, dan tidak sembarang orang bisa datang kepada Allah. Menariknya, Yesus justru memberikan jawaban kepada perempuan Samaria ini dengan jawaban yang sangat bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh perempuan Samaria ini. Jika kita melihat dalam Yohanes 4 ayatnya ke-23, Yesus mengatakan, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Saat Yesus datang ke dunia ini dan menebus dosa kita di atas kayu salib, di saat itulah kita diperdamaikan dengan Allah. Relasi kita, manusia berdosa, dengan Allah yang kudus diperdamaikan. Akses itu dibuka kembali oleh Tuhan Yesus. Dan saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita, di dalam diri kita. Dan Roh Kudus yang akan menggerakkan kita untuk melakukan penyembahan kepada Allah. Roh Kudus yang membuat kita menyadari dan bisa merasakan hadirat Tuhan, merasakan kebaikan dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita terdorong untuk melakukan penyembahan, menaikkan puji-pujian, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Menyembah di dalam roh dan kebenaran artinya penyembahan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena penyembahan itu bisa dilakukan setiap saat dan dimanapun, karena Roh Kudus yang bekerja. Dan Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Menyembah dalam roh dan kebenaran juga berarti kita mau mencari dan melakukan kebenaran itu, yaitu firman Tuhan. Di saat Roh Kudus menggerakkan kita untuk mencari, untuk belajar, dan kemudian melakukan firman Tuhan, di saat itulah kita juga melakukan penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan di dalam roh dan kebenaran juga berarti kita melakukan semua itu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Dan Tuhan Yesuslah yang menjadi jalan antara kita dan Bapa, sehingga tidak ada lagi penghalang antara kita dan Bapa. Kita bisa dekat dengan Bapa, melakukan penyembahan, memuji Dia, merasakan hadiratnya, karena ada Tuhan Yesus Kristus di dalam kita. Seharusnya penyembahan kepada Allah tidak terbatas hanya di dalam gedung gereja saja, tidak terbatas hanya di dalam liturgi-liturgi ibadah kita, tetapi penyembahan kepada Allah seharusnya kita lakukan setiap saat, dimanapun dan kapanpun, di saat Roh Kudus menggerakkan kita.
kiranya renungan hari ini boleh membawa kita semakin merasakan bahwa kita adalah penyembah-penyembah di hadapan Tuhan, dan seharusnya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.